Kamu tuh aneh, kamu ini kan biasanya orang-orang yang cerdas gitu ya. Makanya ditanya, afala ta'qilun, kamu nggak berpikir, kamu biasanya kan orang cerdas kamu tuh. Oh, pertama, karena ini kalimat pertamanya itu memanggil ahli kitab ya, saya mungkin merujuk pertanyaan terakhir dari Pak Dadang dulu ya, bahwa yang dirujuk ini, kaum yang dirujuk ini adalah kaum yang percaya kepada kitab suci gitu ya. Jadi ini sebenarnya ungkapan atau sebutan penghormatan ya terhadap kaum Yahudi dan Nasrani bahwa kalian ini adalah ahli kitab, adalah orang-orang yang percaya pada kitab suci. Enggak semua orang percaya pada adanya kitab suci, wahyu dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Sehingga ini sekarang ini pada zaman ini juga Nabi Muhammad ini adalah mendapatkan wahyu kitab suci. Jadi seharusnya kamu juga percaya karena kamu percaya pada kitab suci, wahyu. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa di antara kaum ahli kitab itu, baik Yahudi dan Nasrani ini memiliki kesamaan tokoh yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim ini menurut semua golongan ini adalah orang yang dihormati gitu ya. Sehingga semuanya mengklaim bahwa mereka itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Termasuk orang-orang musyrikin Makkah itu kan juga menganggap bahwa aku ini milat Ibrahim gitu ya, walaupun diselewengkan, menyeleweng. Nah, di perdebatan ini terlihat sekali kekacauan berpikir mereka. Bukan lagi mengklaim bahwa mereka ini mengikuti Nabi Ibrahim, tapi justru mengklaim Ibrahim mengikuti agama mereka gitu. Ini ngaco ini mikirnya. Taurat dan Injil itu kan turunnya setelah Nabi Ibrahim. Kok dibilang Nabi Ibrahim mengikuti Taurat dan Injil gitu. Ini afala ta'qilun, apakah kamu nggak berpikir gitu. Jadi di ayat yang 65 ini menjelaskan bahwa kekeras kepalaan gitu ya, maupun kepentingan ini membuat orang menjadi tertutup akalnya gitu ya, sehingga berhujah, berdalil sesuatu yang nggak masuk akal. Ini masa Nabi Ibrahim mengikuti Taurat dan Injil pada saat itu turun itu setelah Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, di ayat yang 66 itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, antum, kamu tuh seperti itulah gitu. Kira-kira kamu itu terhadap sesuatu yang kamu ketahui aja ngaco, ya kan, tentang Taurat yang dia anut, tentang Injil yang dia percayai, itu dikacaukan kan, diselewengkan gitu. Apalagi kamu mau berdebat tentang sesuatu yang kamu nggak ketahui, tentang Nabi Ibrahim yang turun sebelum kamu gitu. Jadi di sini Allah menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan kaum ahli kitab yang sebenarnya dia bisa mulia karena dia percaya pada kitab suci, tapi karena dia itu pertama menyelewengkan apa yang dia ketahui, kemudian dia berdebat pada sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia menjadi sesat gitu ya. Nanti di ayat yang berikutnya nanti juga ada, dia sudah sesat, pengen menyesatkan orang lain juga. Nah, sehingga ditegaskan lagi bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia itu adalah yang hanif, yang berserah diri, dan dia nggak menyekutukan Allah sedikit pun gitu ya. Jadi di sini hikmah yang kita bisa ambil itu pertama bahwa seseorang itu bisa berpikir di luar logika ketika dia punya kepentingan, punya ego ya untuk membela dirinya, sehingga dia bisa bertindak di luar nalar dia gitu ya. Termasuk ini. Terus kemudian juga larangan kita berdebat yang asbun gitu. Kita nggak tahu tapi kita memaksakan untuk mendiskusikan itu. Jadi kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Jangan memaksakan sehingga akhirnya kelihatan anehnya gitu ya. Tadi ditunjukkan oleh Al-Quran bahwa kamu tuh aneh, kamu ini kan biasanya orang-orang yang cerdas gitu ya. Makanya ditanya, afala ta'qilun, kamu nggak berpikir, kamu biasanya kan orang cerdas kamu tuh. Gitu. Kok mengatakan seperti ini gitu ya, nggak masuk akal gitu.